Penuh kejutan, latihan perdana timnas Indonesia di Australia hebohkan fans timnas. Bikin timnas Bahrain kepanasan, temui Erick Thohir, wakil AFC beri dukungan penuh untuk skuad Garuda jelang laga kontra Australia dan juga timnas Bahrain. Cina tidak ada apa-apanya. Ex-pemain timnas Australia ungkap kekuatan mengerikan timnas Indonesia. Kena ulti, fans timnas beri sindiran berkelas ke Bahrain buntut pernyataan aneh Dragan Talazik ke skuad Garuda, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Ketum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Sekjen AFC, Datuk Seri Winsor John. Pertemuan itu digelar jelang timnas Indonesia kontra Australia dan juga Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir ternyata berdiskusi panjang lebar dengan Winsor John mengenai kolaborasi yang akan dilakukan antara PSSI, AFC, dan juga FIFA. Kolaborasi sendiri diketahui terkait pembuatan Garuda Academy Program. Pertemuan itu diungkap Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Erick menyampaikan bahwa mereka berdiskusi banyak mengenai sepak bola Asia, terkhusus mengenai pembuatan Garuda Academy Program. Selain itu, Erick Thohir juga menyampaikan kalau Sri Winsor John juga memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia yang sedang berjuang dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Mengingat skuad Garuda menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang beraksi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ex-pesepak bola Australia, Archie Thompson, menyebut lawan timnas Indonesia lebih sulit dibandingkan menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat melawan Indonesia pada pertemuan pertama, Australia ditahan imbang 0-0. Sedangkan saat melawan Cina di laga sebelumnya, The Socceroos menang 3-1. Catatan ini membuat Archie yakin tim Merah Putih akan lebih menyulitkan dibandingkan Cina. Archie yang pernah membela PSV Eindhoven itu menantikan keputusan pelatih timnas Australia, Tony Popovic, dalam memanggil daftar pemain yang akan diumumkan pada Jumat besok. Tidak ada keraguan bahwa laga ini akan menjadi laga paling penting bagi kita untuk lolos. Melawan Indonesia di kandang, akan ada banyak supporter Indonesia, dan saya harap kita bisa dapat poin dari sana. Ini adalah laga yang sangat penting. Kita mungkin berpikir Cina akan menyulitkan, tetapi mereka belum tampil cukup baik selama kualifikasi. Nasib akan ada di tangan kita. Di tim ini mungkin beberapa pemain kurang tampil baik, karena tidak banyak dapat menit bermain. Kali ini akan menarik melihat siapa yang akan dipilih, kata Archie Thompson. Back FC20 Messilgers belak-belakan mengungkap semua pemain timnas Indonesia kepada FIFA jelang laga melawan Australia dan juga Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia. Kepada FIFA, Hilgers mengaku optimistis dengan keseluruhan skuad timnas Indonesia saat ini bersama pelatih baru Patrick Kluivert. Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dalam kualifikasi putaran ketiga grup C AFC dan hanya tertinggal 1 poin dari posisi kualifikasi otomatis dengan 4 pertandingan tersisa. Messilgers mengungkapkan bahwa seluruh pemain timnas Indonesia siap menghadapi Australia dan juga Bahrain. Untuk sisa musim ini, Messilgers memiliki 2 tujuan yang jelas. Apa yang saya rasakan tentang semua hal dan tentang skuad Indonesia saat ini adalah kami selalu memiliki pemain yang lebih baik yang bergabung dengan tim. Dan dengan pelatih yang baru, kami akan meningkat sebagai pemain. Saya sangat yakin. Saya pikir selain Jepang, kami memiliki pemain yang lebih baik daripada lawan yang kami hadapi. Saya tidak akan mengomentari tim lain, tetapi saya benar-benar percaya pada skuad kami. Dan ketika saya melihat kualitas kami, saya pikir kami memiliki peluang yang besar. Bersama 20, saya ingin finish setinggi mungkin di Liga. Bersama Indonesia, tujuan saya adalah lolos ke Piala Dunia. Keduanya dapat dicapai, dan saya sepenuhnya fokus untuk mewujudkannya, kata Messilgers. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara khusus menyoroti Messilgers yang kini membela timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Kehadiran Messilgers, bek tengah kelahiran Belanda keturunan Indonesia yang tampil gemilang untuk FC20 hanya sebulan sebelum debutnya yang sangat dinanti-nantikan untuk tim nasional. Pengalaman di panggung mega Eropa semakin memperkuat kepercayaan Hilgers dan keyakinan akan potensi timnya. Fans timnas Indonesia sindir balik pelatih Bahrain, Dragan Talazik, yang secara lancang menyebut melawan skuad Garuda seperti menghadapi timnas Belanda. Talazik mengeluarkan pernyataan kontroversial jelang pertarungan melawan timnas Indonesia.
Pertandingan antara timnas Indonesia menjamu Bahrain akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 25 Maret mendatang. Jelang laga tersebut, juru taktik asal Kroasia itu menyoroti soal banyaknya pemain naturalisasi baru yang akan memperkuat tim merah putih. Sekarang, ada satu kiper dari Serie A yakni Emil Audero dan dua lainnya dari Liga Belanda. Rasanya seperti melawan Belanda, sindir Dragan Talazi. Pernyataan tersebut memantik kekesalan dari fans timnas Indonesia. Tidak sedikit pula yang menyindir balik Bahrain dengan kata-kata yang monohok. Fans timnas mengejek skuad Bahrain dengan sebutan pemain penuh drama dan juga pemain sinetron. JIZ kembali disanjung oleh pelatih Venezia, yakni Eusebio Di Francesco. Hal itu semakin menegaskan bagaimana pentingnya sang pemain untuk timnas Indonesia. Bek berusia 24 tahun itu disanjung Eusebio usai membawa timnya menahan imbang Como pada laga Serie A terakhir pada Sabtu kemarin. Pada pertandingan tersebut, JIZ kembali bermain sebagai starter dan mengenakan ban kapten. Dalam wawancaranya dengan Tutto Venezia Sport usai pertandingan, Eusebio menyoroti perkembangan Izez sebagai seorang pemain. Menurut ex-pelatih AS Roma tersebut, Izez berperan lebih dari seorang kapten. Pemain 24 tahun itu disebut mampu memperkuat ikatan antar pemain Venezia dan kualitas bermainnya cukup mumpuni. Izez terbukti sebagai pemain yang tangguh, pemain yang punya tekad kuat, dan berperan sebagai perekat tim. Ia bermain untuk rekan satu timnya dan selalu siap sedia. Saya pikir ini adalah kualitas terbaiknya, kata Eusebio. Sejak datang membantu Venezia promosi ke Serie A musim ini, JIZ menjadi sosok yang tidak tergantikan di lini belakang Venezia. Sejak awal Februari hingga sekarang, JIZ selalu mengenakan ban kapten dalam 6 pertandingan beruntun Venezia. Meski hasil akhir yang didapatkan oleh Venezia saat JIZ menjadi kapten belum maksimal, Eusebio tetap menilai jika kapten timnas Indonesia itu tetap sukses menjalankan perannya. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan melakoni laga perdananya dengan tim Garuda melawan Australia dan juga Bahrain. Jelang kedua laga tersebut, Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain. Mereka direncanakan bakal berangkat ke Australia untuk laga perdana pada Minggu 16 Maret 2025. Patrick Kluivert pun mengaku sangat antusias dan tidak sabar untuk mulai memimpin timnas Indonesia. Setibanya di Australia nanti, Patrick Kluivert akan gelar latihan perdana di sana. Akankah ada kejutan baru timnas jelang latihan perdana nanti? Patrick Kluivert sendiri telah memanggil sejumlah pemain Liga 1 ke timnas Indonesia untuk mendampingi para pemain di luar negeri. Pelatih asal Belanda tersebut dilaporkan masih menunggu perpindahan federasi 3 pemain yang baru saja dinaturalisasi, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan juga Dean James. Ya, sekarang Anda tahu dengan presentasi semuanya sangat terorganisasi. Tetapi sekarang ini semakin nyata, dan saya benar-benar menantikan untuk memulainya dengan para pemain. Masa-masa yang menyenangkan di depan mata. Jadi kami telah merencanakan semuanya dengan sempurna, kata Patrick Kluivert. Kiper timnas Indonesia Martin Paes harus menempuh penerbangan non-stop sekitar 17 jam dari Dallas, Amerika Serikat ke Sydney, Australia jelang kualifikasi Piala Dunia. Rombongan besar timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul di Sydney pada Minggu 16 Maret nanti. Artinya para pemain diaspora yang berkarir di negara yang jauh seperti Martin Paes harus pergi lebih awal agar tiba tepat waktu. Kiper FC Dallas itu mau tidak mau harus melewati perjalanan antar benua berjarak lebih dari 13.000 km. Berada di udara selama hampir 1 hari penuh pun dijalani demi membela skuad Garuda. Penerbangan langsung dari Dallas ke Sydney hanya dibuka oleh 2 maskapai dengan durasi 17 jam 15 menit. Rute ini termasuk sangat panjang dalam dunia penerbangan internasional. Selain Martin Paes, pemain diaspora lain juga akan menempuh perjalanan panjang ke Australia, terutama bagi mereka yang berkarir di Eropa. Kendati demikian, hal ini sudah menjadi konsekuensi bagi pesepak bola untuk terbiasa dengan perjalanan jauh. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.